Jumpa lagi dengan channel Python Tube. Pada kesempatan ini kita akan belajar sebuah studi kasus yang berkenaan dengan bagaimana memprediksi nilai siswa berdasarkan dua atribut, yaitu jumlah kursus yang diikuti, kemudian jam belajar tiap hari. Jadi di sini kita deskripsikan informasinya. Yang fitur ketiga adalah nilai yang diperoleh, ini adalah dependent variable. Jadi pertama tetap yang kita inisialisasi adalah import numpy, snp, kemudian pandas, spd, dan kita akan membaca data dengan menggunakan library panda yaitu pd.read csv, karena data yang kita pakai adalah data csv atau dataset yang kita pakai adalah data csv. Kita paste pathnya. Kemudian kita print di sini data.head. Kalau ini kita kasih parameter 10, jadi 10 data teratas akan ditampilkan di hasilnya ini. Jadi ada 3 fitur ya. Oke. Dari dataset ini atau dari preview pakai head ini kita tahu bahwa ada 3 fitur. Ada 3 kolom atau fitur pada dataset ini. Ya, dari sini kita akan coba mengecek apakah ada data null dengan perintah print data.isNull, kemudian jangan lupa .sum supaya terakumulasi semua ya. Kita cek, ternyata tidak ada data yang null, semuanya penuh ya. Tidak ada data yang null. Setelah tahu data null, maka kita coba untuk melihat number courses. Jadi number courses ini bagaimana? Kita akan hitung. Nah, jumlah kursus sebanyak 3 diikuti oleh 22. Jadi banyak sekali ya. Nah, setelah kita tahu, kita coba mulai membuat grafik korelasi ya. Korelasi antara tiap fitur. Jadi kita main plot di sini, kita jangan lupa import library apa? Import plotly.express. Ini yang saya sering pakai, jadi plotly.express. Kemudian apalagi? sklearn.model selection import train test split. Apalagi cukup ini dulu, kita jalankan. Oke, sudah bisa jalan, tidak ada error di sini. Setelah kita import a library, kita buat figure.px.scatter. Ini kita gunakan grafik scatter ya. Data frame-nya adalah data, kemudian x-nya adalah number courses. Kemudian Y adalah dependent variable kita, yaitu max. Kemudian size-nya kita pakai time study. Oke, time study. Dan di sini titelnya terserah, kita pakai titel jumlah kursus dan nilai. Jangan lupa kita tambahkan satu script lagi, yaitu figure.show. Kemudian kita jalankan, maka kita akan tahu hasilnya. Di sini kita bisa lihat bahwa jumlah kursus yang diikuti tidak berpengaruh, kurang berpengaruh terhadap nilai. Jadi ternyata banyaknya kursus, banyak sedikitnya kursus tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai yang didapat. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui korelasi antara jam belajar dengan nilai yang didapat. Korelasi antara jam belajar dengan nilai yang didapat. Kita copy script kelima dan kita paste di baris yang baru. Kita ganti variable x-nya, kita ganti time study.
time study, kemudian y-nya tetap dependent variable, size-nya kita ubah di number courses. Oke, terus titelnya jangan lupa ini adalah jam belajar dan nilai. Sudah kita jalankan. Oke, kita lihat bahwa di sini ada korelasi yang linear ya. Semakin banyak time study, semakin banyak nilai yang didapat. Jadi ternyata ada hubungan linear antara jam belajar dengan nilai yang didapat. Jadi kita hitung ya correlation dengan data.core di cara mengetahui korelasi, kemudian kita print correlation max ya, maxnya nomor 1 kan. Kita sorting short values ascending sama dengan false supaya dari yang terbesar. Oke, jadi memang yang paling ini ya, nilai terbesar adalah time study, sangat berpengaruh terhadap marka atau nilai. Jadi memang korelasi yang lebih atau yang paling besar adalah antara waktu belajar dan nilai yang didapat. Kita mulai membuat model di sini. Jadi sebelum prediksi kita buat model, X-nya adalah 2 fitur independen, yaitu dan number courses ya, time study, kemudian number courses, ini X ya, independent variable. Kemudian yang Y adalah yang kita cari, dependent variable, yaitu max, array, kemudian data, nah, petik max. Oke, kita mulai splitting data, X train, kemudian X test, Y train, Y test sama dengan train test ya, train test split. Nah, kita buat X data X, kemudian Y, kemudian test size-nya 20% atau 0,2. Kemudian random state-nya terserah, ini saya pakai 41. Kita jalankan. Oke, sudah bisa, data sudah dipisah antara training dan testing data. Kita mulai ini import ya. Nah, kita import, karena linear kita gunakan linear regression, kita import dari sklearn atau scikit-learn.linear model, import linear regression. Oke, kita jalankan bisa. Nah, kita buat variabel yang bernama model. Model sama dengan linear regression, kita panggil linear regression. Oke. Setelah itu kita fitting model dot fit ya, dot fit. Yang kita fitting adalah X train dan Y train. Oke. Kemudian kita model dot score, ini kebalikan dari train, berarti X test dan Y test. Model score kita jalankan. Skornya sangat baik, adalah 95%. Kurang lebih 95%. Setelah ini kita mulai memprediksi. Mari kita prediksi nilai berdasarkan input dari kita setting inputnya. Jadi kolom yang kita sebagai input itu adalah dua independent variable, yaitu apa tadi? Time study dan number courses ya. Jam belajar dan jumlah kursus. Jadi kita buat variabel namanya features. Di sini np.array kita isi time study-nya kita buat 9.567, kemudian number kursusnya kita buat 7. Dari sini kita predict ya, model.predict features. Nah, nilai yang akan didapat adalah 56.95. Ini prediksi kita. Jadi begitulah caranya memprediksi. Sekian, terima kasih.